Salam Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan hari yang baru kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Kalau kita membaca Lukas pasal 15, maka kita akan menemukan ada 3 perumpamaan yang tertulis di sana. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang, itu ada di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dan yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Kalau kita melihat secara umum, maka kita akan melihat 3 perumpamaan ini dalam 3 susunan yang berbeda. Ya, kalau yang pertama tadi, perumpamaan tentang domba yang hilang itu ada 100 domba, kemudian yang hilang 1. Maka persentasenya adalah 1%. Lalu kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang, di mana ada 10 dirham lalu yang hilang 1. Nah, di sana persentasenya adalah 10%. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana seorang bapak memiliki 2 orang anak, dan yang satu ini pergi meninggalkan ayah dan saudaranya. Dari ketiga kasus ini kita melihat bahwa menunjukkan bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia dan begitu berharganya manusia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan perumpamaan-perumpamaan tersebut. Hari ini kita akan belajar dari satu perumpamaan, yaitu tentang anak yang hilang. Dan kemarin kita baru merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu salah satu sukacita terbesar bagi Tuhan adalah bagaimana ketika seseorang itu berbalik kepada Tuhan atau bertobat dari jalannya yang salah atau dari jalan yang berdosa. Nah, di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32 ini kita melihat ada 2 orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Si bungsu meminta hak warisannya untuk pergi dan dia habiskan harta warisannya itu. Ini merupakan gambaran seorang yang melakukan dosa. Hari ini kita mau belajar ada 3 hal perlu dilakukan seseorang untuk balik kepada Tuhan, yaitu 3 langkah orang yang bertobat dari jalannya yang salah. Nah, saya menyingkatnya dengan 3M. Yang pertama ada di ayatnya yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, ayat yang ke-17a ini dikatakan lalu ia menyadari keadaannya. Langkah pertama yang dilakukan oleh si bungsu adalah dia menyadari keadaannya. Ini merupakan langkah pertama bagi kita yang berdosa, yaitu kita menyadari keadaan kita. Ya. Seseorang tidak bisa balik kepada Allah kalau dia tidak menyadari keadaannya. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa yang tidak patut untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi oleh kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, mari kita menyadari keadaan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya patut dimurkai. Tetapi oleh kasih dan anugerah Tuhan, kita mendapatkan perkenanan yang daripada Tuhan. Langkah kedua yang dilakukan oleh si bungsu adalah ia mengambil tindakan. Ayat yang ke-20 mengatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, ayat 20a mengatakan demikian. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Seseorang tidak bisa dikatakan bertobat kalau dia tidak mengambil tindakan. Nah, yang pertama tadi dia menyadari keadaannya, dan yang kedua dia mengambil tindakan. Setelah seseorang menyadari akan keadaannya, lalu kemudian dia mengambil tindakan. Ia balik kepada Bapa yang mempunyai keselamatan itu. Nah, ini merupakan langkah yang perlu kita ambil bagi kita yang berdosa. Kalau kita ingin diselamatkan, kita perlu mengambil tindakan. Tindakan itu adalah balik kepada Tuhan, kita tinggalkan dosa kita, dan kita mau bersekutu dengan Tuhan. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh si bungsu adalah ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ya. Langkah ketiga yang dilakukan oleh si bungsu ini adalah dia mengakui segala dosa yang sudah dia perbuat. Jadi langkah ketiga yang mesti kita lakukan ketika kita berada dalam posisi orang berdosa adalah kita mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi langkah ketiga yang perlu kita ambil adalah kita mengakui segala dosa yang kita perbuat. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan 3 hal ini, yaitu ketika seseorang menyadari keadaannya, dia mengambil tindakan untuk balik kepada Allah, dan dia mengakui segala perbuatan yang dia telah lakukan, maka saya yakin dan percaya orang itu akan dipulihkan. Dan inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada hari ini, kiranya ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati.